Kak, kembali lagi di video kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Ketua Kopdar LK Ketua Kopdar Ladi Trikarya. Mungkin Kak Tila bisa memperkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Tila Safitri. Aku di sini diamanai sebagai ketua dari Kopdar LK atau Komisi Komunitas Per Daerah Ladi Trikarya. Sorry. Kak Tila sudah berapa lama menjadi Ketua Kopdar ini? Kopdar LK ini sebenarnya baru banget ya Kak, baru awal tahun 2021 itu kita bentuk. Jadi untuk berapa lamanya itu ya kira-kira dari aku ditunjuk founder LK buat jadi ketua itu sekitar 6 bulanan gitu. Aku ada di Kopdar LK ini. 6 bulanan ya? Oke, Kopdar LK itu kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya apa sih? Organisasi apa gitu atau apa? Oke, jadi Kopdar LK itu komunitas per daerah Ladi Trikarya. Umumnya sama seperti komunitas-komunitas kepenulisan atau komunitas-komunitas literasi yang kita tahu gitu pada umumnya. Cuma bedanya itu kita komunitas per daerah Ladi Trikarya itu berada di bawah naungan penerbit Ladi Trikarya langsung, dan komunitasnya ini tuh per daerah. Jadi setiap daerah, setiap regional itu ada komunitasnya masing-masing. Maksudnya itu nggak kecampur gitu. Kalau di LK itu kan ada juga SL ya, Sahabat Ladi Tri. Nah, Sahabat Ladi Tri itu kan seluruhnya gitu, seluruh Indonesia gitu. Hampir seluruh Indonesia tuh bergabung di Sahabat Ladi Trikarya gitu. Sahabat Ladi Tri. Tapi komunitas per daerah ini hanya untuk daerah-daerah aja, untuk regional-regional aja. Seperti itu, Pak. Oh iya. Kalau tadi kan ada regional gitu ya, Kak. Ada berapa regional sih, Kak? Untuk regional di Kopdar LK itu ada 14 regional dari Sabang sampai Merauke. Kalau aku sebutin ya, itu ada regional Sumatera A yang isinya itu ada daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Terus ada juga regional Sumatera B, itu ada Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung. Terus ada Sumatera C, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Terus ada Jawa A, itu daerah Banten, DKI Jakarta. Untuk Jawa B itu ada Jawa Barat, terus Jawa C, Yogyakarta, Jawa D itu Jawa Tengah, terus ada Jawa E, Jawa Timur, terus ada Nusa Bali, itu untuk daerah Bali, NTT dan NTB. Ada Kalimantan A, itu isinya itu ada Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Terus ada Kalimantan B, itu Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Terus ada Sulawesi A, itu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Terus ada Sulawesi B, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Terus yang terakhir itu ada Papua Maluku. Papua Maluku itu daerah-daerah Indonesia Timur yang sana. Ada Maluku Utara, Papua Barat. Itu semuanya 14 regional. Kenapa kita gabung per regional itu, kita kelompokkan itu berdasarkan wilayahnya, geografinya, juga kebudayaannya gitu. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah tahu ya ada 14 regional gitu ya dari Sabang sampai Merauke. Untuk jumlah anggotanya sendiri ada berapa sih Kak dari Sabang sampai Merauke itu? Nah sekarang itu kan kita karena Kopdar LK ini baru banget gitu baru merintis di awal tahun 2021. Itu tuh kita tuh baru ada pengurus regional. Untuk anggotanya sendiri itu kita untuk sekarang itu belum ada gitu. Yang ada baru pengurus regional. Nah, untuk seluruh pengurus regional itu ada 40 orang dari seluruh regional. Itu satu regionalnya itu ada 3-5 orang, rata-rata 5 orang yang kita ambil di per regional itu, Kak. Untuk pengurusnya itu, pengurus regional. Untuk anggotanya sendiri itu kita
saat ini masih proses perekrutan anggota. Oh, jadi belum namanya tuh belum ada anggota tetap ya, tapi pengurus sudah terbentuk seperti itu ya, Kak? Iya, Nah, benar. untuk karena artinya tadi kan pengurus sudah dibuat ya. Apakah sudah mulai ada kayak kegiatannya atau bagaimana gitu, Kak? Ya, untuk kegiatan-kegiatannya ini tuh saat ini kita fokusnya tuh kegiatan untuk pengurusnya. Jadi kemarin itu kita udah bikin apa sih seperti e-book gitu, e-book kepenulisan itu dibuat oleh pengurus. Nah, e-booknya nanti itu untuk anggota-anggotanya. Nanti kan di program Kopdar LK ini kan ada salah satunya itu latih dan cipta karya ya. Itu kayak webinar kepenulisan gitulah, bisa dibentuk seperti webinar kepenulisan. Nah, rencananya e-book dari yang ditulis oleh teman-teman pengurus ini tuh bakal dibagikan ke anggota-anggota nanti kalau sudah ada anggota. Dan kegiatan-kegiatan lain selain menulis e-book itu tuh untuk saat ini pengurus-pengurus itu lagi mempersiapkan oprek gitu dan mempersiapkan program-program selama 1 tahun di regional masing-masing. Seperti itu sih untuk karena kita tuh memang baru banget gitu, baru di awal tahun 2021 kita terbentuk di awal tahun 2021, terus kita oprek nyari pengurus, pertama itu oprek pengurus, terus kita persiapkan nih pengurusnya tuh harus ngapain aja, dan sekarang ini kita sudah sampai proses oprek anggota gitu, mau oprek anggota seperti itu, Kak. Dari yang tadi saya tangkap kan kegiatannya dari akan membuat kayak e-book gitu ya untuk nanti dibagikan ke anggota. Adakah kayak kegiatan lain gitu yang lebih jangka panjangnya gitu atau mungkin kegiatan yang tadi tidak disebutkan? Nah, itu tuh masuk ke dalam 4 kegiatan utama di Kopdar LK. Jadi Kopdar Raditya Karya ini bawa 4 konten utama. Itu apa sih 4 kegiatan utama lah di Kopdar LK ini. Yang pertama itu ada kegiatan sebar konten, terus ada kegiatan latih dan cipta karya, terus ada kegiatan proyek bikin buku dan proyek meet and greet anggota. Nah, 4 kegiatan ini tuh 4 kegiatan utama yang ada di Kopdar LK. 4 kegiatan utama ini tuh bisa dikembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu, Kak. Jadi yang kegiatan pengurus yang pertama kemarin itu yang bikin e-book itu masuk ke salah satu kegiatan sebar konten. Karena itu membuat materi tentang kepenulisan dalam e-book. Nah, nanti itu tinggal disebarkan ke anggota-anggota seperti itu. Oh, berarti kurang lebih yang tadi e-book tuh sudah atau sedang terlaksana ya, Kak? Iya, salah satu kegiatan yang sudah terlaksana. Okay. Untuk ini, Kak, kan kita tahu kalau mengikuti namanya tuh kayak komunitas atau organisasi atau ya yang berbau ini gitu ya kepengurusan, apa sih kayak namanya tuh keuntungan gitu atau mungkin ya benefit gitulah kata lainnya dari mengikuti komunitas LK ini tuh, Kak. Oke, untuk apa ya keuntungannya, salah satu keuntungan jadi pengurus di regional gitu. Salah satu keuntungannya itu dapat apa sih namanya kayak komisi gitu kali ya, komisi atau karya visi komisi dari program yang telah dijalankan. Misalnya nih ada proyek bikin buku. Proyek bikin buku itu kan kita seperti ngajak suatu instansi atau ngajak teman-teman di daerah nih buat bikin buku. Terus buku itu kan pasti dijual kan, pasti dipasarkan lah oleh LK-nya sendiri gitu, diterbitkan oleh LK-nya. Nah, itu tuh kalau misalnya kita berhasil nih, pengurus-pengurusnya berhasil nih memasarkan atau mendapat keuntungan dari hasil jualan itu akan dibagi juga ke pengurus-pengurusnya itu gitu. Terus pastinya dapat ilmu dan pengalaman juga kan di bidang literasi, di bidang organisasi, di bidang komunitas gitu, dapat pengalaman lah gitu juga. Nah, di akhir kepengurusan nanti juga kami menyediakan piagam pengurus gitu. Kalau untuk apa sih ya, untuk penilaian pengurus terutama itu kita ada kayak poin
poin apresiasinya gitu. Jadi kayak kita ngasih poin penghargaan gitu ke kegiatan-kegiatan yang udah terlaksana. Misalnya pengurus Sumatera nih berhasil nih bikin proyek buku. Nah, itu poinnya berapa gitu. Ada sistem poinnya gitu. Terus dapat lagi meet and greet anggota misalnya nih karena berhasil bikin buku, terus mereka mungkin launching buku gitu. Nah, dapat lagi poin-poinnya seperti itu. Oh, jadi memang banyak gitu ya keuntungannya, itu nggak sekedar namanya tuh ilmu dan juga wawasan gitu ya, tapi seperti banget. Kayak benefit yang lain gitu ya. Benefit ada, terus manajemen tim, manajemen komunitas, pokoknya ya banyak lah. Banyak ya. Oke Kak, kalau boleh tahu ini Kak, kepengurusan ini tuh berapa lama sih Kak? Karena kan kita tahu ini Kopdar tuh kan baru rintis ya, baru. Oke, untuk berapa lama kepengurusannya itu kita merencanakan untuk 1 tahun kepengurusan. Karena kemarin pengurus regional itu terbentuk pada bulan April Mei. Jadi kita itu sampai April tahun depan 2022. Gitu. Jadi berapa lamanya itu selama 1 tahun kepengurusan seperti itu Pak. Oh, 1 tahun kepengurusan ya Kak. Jadi nanti kayak udah 1 tahun kepengurusan, nanti kayak diganti lagi gitu ya pengurusan yang baru gitu kan Kak? Iya, kita bakal rolling gitu lah, mencari kader baru lagi gitu. Ngomongin tadi kegiatan nih Kak, yang e-book dan lain sebagainya, adakah kayak kegiatan yang sudah terlaksana beberapa bulan ini gitu Kak? Terutama ya untuk 4 kegiatan utama itu yang berkonten, latih, dan cipta karya, proyek bikin buku, meet and greet anggota itu yang baru terlaksana itu emang sebar konten aja. Sebar konten juga baru menyiapkan materi gitu. Untuk kegiatan yang lainnya itu kita masih proses diskusi gitu. Proses diskusi ya Kak. Jadi memang namanya tuh kegiatan-kegiatan ini walaupun sedikit gitu ya, tapi kan kayak sangat besar gitu ya Kak. Ya, jadi walaupun kegiatannya sedikit gitu ya, hanya 4 kegiatan utama, tapi yang disiapkan itu lumayan banyak. Apalagi kita itu 14 regional ya. Nah, 14 regional itu dengan 40 orang yang beda-beda gitu. Jadi setiap regional itu harus punya ciri khasnya masing-masing, jadi makanya harus disiapkan gitu, seperti itu Pak. Harapan untuk Kopdar LK? Ini aja lah. Oke, kalau untuk harapan untuk Kopdar LK-nya sendiri ya, aku berharap banget gitu Kopdar LK itu bisa jadi salah satu wadah untuk teman-teman di daerah terutama ya, itu untuk mengembangkan mungkin minat mereka, bakat mereka yang selama ini tuh terpendam karena kekurangan wadah gitu. Karena nggak ketemu wadah yang pas, dan semoga Kopdar LK ini tuh jadi wadah yang tepat buat mereka gitu, terutama untuk mengembangkan diri mereka gitulah, berproses di dalam diri mereka masing-masing, buat pengurusnya juga, buat anggotanya juga. Nanti aku juga berharapnya Kopdar LK ini tetap berjalan dan terus berkelanjutan nantinya, tidak hanya sekarang tapi berkelanjutan untuk yang selanjutnya gitu, baik di pengurusan kali ini atau kepengurusan yang lainnya nanti gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tila, mungkin waktunya dan juga kesempatannya. Mungkin ada beberapa ilmu yang dapat kita petik dari sini, dan juga kita juga bisa lebih mengenal apa itu komunitas perdaerah LK ini. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Tila. Ya, terima kasih juga Kak. Selamat siang, sampai jumpa Kak Tila. Selamat siang.